Budaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Baik Ibu Bapak, kita langsung saja karena kita masing-masing sudah mengetahui tugas kita, menyisihkan waktu, menggunakan waktu datang ke wihara, yaitu kita gunakan untuk belajar Dhamma, sekaligus sebagai sarana untuk berbuat kebajikan. Karena kita meyakini kebajikan itulah sesungguhnya yang perlu kita perjuangkan seutuhnya dalam kehidupan kita ini. Mengingat kebajikan itu akan kita gunakan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Bahkan pada tujuan kehidupan itu semua membutuhkan yang namanya kebajikan. Itulah tugas kita bersama pada kesempatan ini untuk berbuat baik, belajar Dhamma bersama. Sedangkan tema untuk pembatasan belajar Dhamma agar tidak bias, agar mudah dimengerti, karena kalau kita tidak mengerti bagaimana kita mau mempraktekannya. Mengerti saja mempraktekannya itu tidak mudah, perlu komitmen dan konsisten dalam mempraktekkan Dhamma. Apalagi kalau kita tidak mengerti, itu akan lain lagi ceritanya atau lebih sulit. Oleh karenanya, hari ini kita gunakan atau saat ini kita gunakan bersama untuk melakukan perbuatan baik, belajar Dhamma bersama dengan batasan dua jenis manusia di dunia ini yang perlu kita ketahui bersama. Nanti saya mengajak juga kira-kira kita itu tergolong jenis yang mana dari dua manusia yang ada di dunia ini. Itulah pentingnya Ibu Bapak kita mengetahui untuk mengevaluasi apabila kita tergolong manusia belum baik, kita bisa perbaiki. Kalau kita tergolong manusia yang sudah unggul, kita bisa pertahankan dan kita kembangkan. Referensinya adalah dalam Anguttara Nikaya, ada kelompok 4. Namun saya cenderung untuk mengajak bukan secara textbook, tetapi bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau cuma textbook ya sebentar saja selesai. Demikian pula meditasi, sebentar saja kita pahami dalam textbooknya itu jana, abhinya, nirwana, selesai sebentar juga. Nah begitu kalau cerita, tapi kalau implementasi dalam kehidupan sehari-hari itulah seninya. Dalam menjalani kehidupan kita akan tahu suka dan dukanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, dalam ajaran Sang Buddha, dua jenis orang itu bisa kita sebut saja misalnya baik dan tidak baik. Atau belum berkualitas dan sudah berkualitas. Kalau setelah meninggalkan kehidupan ini, bisa juga kita gunakan istilah karena pada saat ini juga ada peringatan 7 hari peringatan mendiang Bapak Santoso Harsono dan 100 hari mendiang Bapak Budi Hartono. Setelah meninggalkan kehidupan ini, dua jenis manusia itu juga bisa kita hubungkan, yaitu manusia yang beruntung terlahir di alam-alam bahagia dan manusia yang belum beruntung tidak terlahir di alam bahagia. Jadi terus terhubung dua hal, dua jenis manusia yang perlu kita ketahui pada tema bahasan belajar Dhamma kesempatan hari ini. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama, baik atau tidak baik dalam perspektif Dhamma ajaran Sang Buddha, itu dari perbuatan, bukan dari keturunan. Jadi misalnya kalau kita dalam kehidupan ini kebetulan turunan raja-raja misalnya. Kalau secara teori ya kita ini bisa ya banti turunan dari raja. Dari mana? Kelahiran kita kan panjang, betul. Di antara kelahiran yang panjang itu kan pasti ada turunan raja.
Masalahnya raja ketoprak atau raja monyet. Nah itu bisa jadi kan. Bisa jadi karena kehidupan itu panjang gitu. Bisa raja beneran juga gitu loh. Bisa raja beneran juga. Mengingat kelahiran kita panjang. Namun dalam perspektif Dhamma ajaran Sang Buddha menjadi mulia dan hina, baik dan sebaliknya kurang baik itu bukan karena keturunan. Maka andai kata kita keturunan dari raja-raja, kita tidak perlu untuk membanggakan hal itu. Karena itu tidak mungkin bisa menjadikan kita baik otomatis, tidak mungkin. Demikian pula, tidak tergantung pada tanggal lahir. Walaupun seringkali kita mencari tanggal lahir yang bagus, ya enggak dilarang itu boleh-boleh saja. Oh hari ini baik, tanggal ini baik, boleh. Tapi harus kita pahami itu adalah hari baik menurut hitungan. Sedangkan yang kita bicarakan ini kan baik bukan karena hitungan, baik karena perbuatan baik. Nah kalau sudah kita pahami masing-masing begitu kan tidak sampai kita konfrontasikan. Kalau di antara kita ada yang sudut pandangnya, perspektifnya dari hitungan berdasarkan primbon lagi. Misalnya ada kitabnya loh. Hari ini, tanggal dan hari baik. Tidak perlu kita harus konfrontasi. Oh enggak bisa, semua hari itu hari baik. Kalau digunakan berbuat baik. Nah mulai bergeser itu sudah. Kalau digunakan berbuat baik. Nah, di sini bergeser. Nah, disinilah yang akan berkonfrontasi sebenarnya. Kita sadari atau tidak kita sadari, sudut pandangnya sudah berbeda. Ibu, Bapak, saudara-saudari sedama, saya mengajak untuk memahami dari menjadi baik dan tidak baik, mulia atau sebaliknya, itu karena perbuatan. Bukan karena tanggal lahir dan juga bukan karena keturunan atau lain-lainnya. Hal ini supaya untuk memperkaya kita mempunyai sudut pandang perspektif agar tidak konfrontasi tatkala dalam kehidupan kita ketemu orang banyak, berinteraksi dengan banyak orang, pandangan sudut pandang juga berbeda, tidak akan konfrontasi. Karena ketika kita konfrontasi, ya kita akan yang merugi sendiri. Pikiran kita jadi nggak baik, perasaan kita menjadi kesel, makan walaupun makanan itu lezat dan sedap, mungkin rasanya beda, karena akarnya kesentuh. Kesentuh dari apa? Kesel, jengkel, marah itu. Makanan enak, tapi makanan itu menjadi tidak lezat lagi. Karena pengaruh oleh batin kita. Oh, kalau begitu penting ya Bante harus memahami akan sudut pandang. Sangat penting. Nah, dalam Anguttara Nikaya itu uraiannya ketika orang bisa dikatakan baik atau tidak baik apabila orang tersebut atau termasuk kita ditanya, dipancing, dikorek misalnya akan kekurangan orang lain. Ukuran ciri untuk mengetahui orang yang tidak baik bisa dari ukuran tersebut. Diuraikan sedetail mungkin. Kekurangan-kekurangan orang lain. Karena apa? Dia alasannya sangat logis juga. Karena saya ditanya, Bante. Enggak ditanya pun, orang yang mempunyai kecenderungan seperti itu, itulah satu ukuran. Penilaian orang yang belum baik. Karena apa? Karena terus mencari, mengorek dengan alasan ditanya dan dipancing kepada orang lain untuk mengetahuinya. Enggak ditanya pun bisa jadi untuk membahasnya panjang kali lebar. Nah ini untuk menilai belum baik. Jadi ini kita tarik pada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang dalam kategori itu?
Kalau iya Bante, nah inilah pentingnya kita belajar Dhamma Ibu Bapak. Kita bisa untuk mengetahui akan diri kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui akan diri kita, bagaimana kita akan membawa melangkah diri kita dalam kehidupan ini? Karena kita tidak tahu keadaan diri kita sendiri. Jadi andai kata kita masih mempunyai kekurangan setelah kita bahas ini, kita belajar Dhamma bersama ini, kita tidak perlu kecil hati. Karena itu juga perlunya pentingnya kita belajar Dhamma untuk mengetahui jika kita terkategorikan orang yang memang belum baik ini. Kalau ditanya soal dirinya, tadi kan ditanya soal orang lain, sekarang ditanya akan dirinya. Tentang apa? Tentang kekurangan dirinya. Walaupun dirinya mempunyai banyak kekurangan, terasa nyaris sempurna. Dia katakan kepada orang yang mancing, orang tanya, orang yang mengoreknya. Dengan kata lain untuk meninggikan dirinya sendiri. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama. Bisa jadi orang seperti itu tatkala kita memang belum masuk arus. Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahata. Putujana itu memang masih di situ. Masih di situ tempatnya. Kadang-kadang aja kita akan terlalu tinggi sudah teori kita. Abhidhamma, Sotapana, Sakadagami. Kita kuasai semua itu teori. Apalagi sekarang kursus online juga bisa saja tidak harus datang ke satu tempat gitu, yang diadakan kursus itu. Jadi pengetahuan kita bisa berkembang dengan cepat. Tetapi implementasi kita belum tentu itu sinkron. Jadi untuk mengetahui orang ini sudah baik, orang ini sudah berkualitas atau belum, ternyata ketika kita ditanya, ketika kita dipancing, ketika kita dikorek tentang hal-hal yang memang tidak baik pada diri kita, itu hampir tidak ada. Pada meninggikan diri kita sendiri. Menyembunyikan kekurangan dirinya sendiri. Nah, kalau tipe atau jenis karakter orang seperti itu, nah ini dikatakan jenis manusia yang belum berkualitas, yang belum baik, yang belum luhur. Jadi kalau kita belum luhur, nggak apa-apa. Kita untuk mengetahui perjuangan kita untuk membuat perkembangan dalam kehidupan kita. Setuju, Bu? Mana ini suaranya nih? Kenapa Bante pakai tanya segala? Takut saya pada ngantuk ini didiemin ini. Pada nggak nyambung Pak pada nggak ngerespon Pak Saya lapor pada bapak-bapaknya ini. Supaya apa Bante? Supaya nanti kalau tanya bapaknya langsung responnya bagus, saya tinggal ngitung 1-0. Oh, jadi untuk mengetahui orang yang belum berkualitas ketika interaksi dalam kehidupan sehari-hari ditanya akan kekurangan orang lain dan akan kekurangan dirinya sendiri, orang tersebut menguraikan dengan detail kekurangan orang lain, tapi kekurangan pada dirinya sendiri disembunyikan dengan rapat-rapat. Padahal sama-sama itu ditanyakan, dipancing, dikorek. Nah, ini ukuran. Ya, jadi kalau kita untuk mengukur beras kan pakai timbangan, panci atau kiloan. Nah, ini kalau kita untuk mengukur kualitas kita manusia dalam kehidupan ini apa? Itu diantaranya. Sekarang yang kedua. Manusia yang baik, manusia yang berkualitas, manusia yang akan mengarah kepada keluhuran dalam kehidupan ini. Jika ditanya, dikorek, dipancing, supaya keluar.
apa yang diketahui akan kebaikan-kebaikan orang lain. Enggak ada itu kebaikannya. Bu, Bapak, sejelek apapun orang di dunia ini, sejelek apapun loh, kita ambil yang terjelek loh. Pasti juga ada kebaikannya. Itu tadi orang yang pertama ya, sedangkan orang yang berkualitas ini kan ditanya begitu akan kelebihan orang lain, dia akan sampaikan sebagaimana adanya. Kalau ditanya kekurangan akan orang lain, dia berdiplomasi, tidak akan menguraikan sedetail mungkin. Karena apa? Apa sih manfaatnya kalau hal yang tidak baik pada orang lain? Tapi kalau hal yang baik, dia mempunyai keyakinan siapa tahu orang tersebut termotivasi akan nilai-nilai baik yang ada pada orang tersebut. Maka ketika ditanya akan kebaikan orang lain, dia sampaikan sebagaimana adanya. Kalau ditanya kekurangannya, dia akan menjawab secara diplomasi, itu tidak ranah saya untuk menguraikan. Dan itu kurang tepat kalau ditanyakan kepada saya. Tapi kalau ditanya ibu bapak akan kelebihan pada dirinya sendiri, orang yang berkualitas atau orang yang baik, dia mengatakan, saya sebagai mana orang lain sajalah, tidak banyak mempunyai kelebihan. Walaupun orang tersebut mempunyai kelebihan banyak yang telah dimilikinya, dia tidak menonjolkan akan kelebihan dirinya. Tapi ketika dia ditanya akan kekurangan dirinya, dia mengatakan secara jujur bahwa dirinya memang masih banyak kekurangan yang perlu untuk diperbaikinya. Tanpa malu untuk mengatakan akan kekurangan dirinya, karena mengatakan sebagaimana adanya merupakan kejujuran pada orang tersebut. Ini adalah ukuran orang yang berkualitas, orang yang akan mempunyai nilai-nilai bajik dalam keberadaannya. Ibu bapak, itu untuk mengetahui orang yang di dunia ada dua jenis. Semua tidak lain adalah dari perbuatannya, dari pemahamannya, dari sikapnya dalam kehidupan tatkala dia berinteraksi. Ditanya hal yang baik dan sebaliknya, dia orang yang tidak berkualitas atau belum berkualitas terus akan membawa nilai-nilai yang negatif. Tetapi kalau orang yang berkualitas ditanya hal yang baik maupun tidak baik, dia akan terus memberi nilai-nilai yang positif. Sedangkan kan itu kita bicara di dunia. Setelah kita hidup di dunia ini kan tidak selamanya. Kita semua akan mengalami perubahan. Seperti juga yang dialami mendiang Bapak Santoso Harsono dan mendiang Bapak Budi Hartono. Mulai ini nakut-nakutin orang ini. Bu Bapak, masa diajak berpikir begitu saja menakut-nakutilah? Saya sih tidak ada niat untuk bermaksud untuk menakut-nakuti. Justru saya ingin mengajak kita masing-masing mengedukasi diri kita. Menyadarkan diri kita masing-masing. Bahwa dalam eksistensi kita, kita ini pun akan mengalami yang dialami mendiang Bapak Santoso Harsono dan mendiang Bapak Budi Hartono. Untung ini namanya mudah dihafal. Biasanya saya ke nama Mandarin ini sulit walaupun saya punya nama Mandarin sendiri.
Masa Bante? Iya, dari Bante Dhamma Subuh. Jupinsin loh, Juwana pindah Banjarmasin. Beliaunya ngasih nama Mandarinnya nih, Jupinsin, katanya Juwana pindah Banjarmasin. Ini namanya gampang, biasanya saya lidahnya itu loh yang belum terbiasa. Bante kok bisa bahasa Mandarin? Bisa lah kalau coa nihaumanya ya bisa. Tapi kalau yang banyak-banyak ya nggak bisa memang. Ibu bapak, saudara-saudari sedama. Saya mengajak untuk penyadaran diri, mengingatkan bahwa eksistensi kita, keberadaan kita terlahir di dunia ini, ya tidak lepas hukum perubahan seperti yang dialami para mendiang. Hal itu hendaknya kita mengingatkan pada diri kita masing-masing supaya apa? Supaya tumbuh kesadaran diri kita akan keberadaan kita, akan apa yang kita lakukan, apa kebutuhan dan apa bekal hidup itu. Penyadaran diri kita itu akan mengurai, menyadarkan diri kita sedemikian rupa. Tatkala kesadaran itu tumbuh berkembang, kesadaran itu adalah sumber dari segala kebajikan. Supaya kita tidak memberi ruang daripada tumbuhnya kelengahan. Karena kelengahan itu adalah dasar dari segala kejahatan. Jadi setelah dua jenis manusia di dunia ini, dua jenis manusia itu juga akan mengalami proses meninggalkan kehidupan ini. Kalau kita bisa mengedukasi diri kita, lantas kita sadar itu pijakan dari segala hal yang bajik, nah ini yang akan menjadikan kita itu mulia. Tapi kalau kita tidak mengedukasi diri kita, kelengahan secara potensi itu ada pada batin kita masing-masing, kelengahan itu juga bisa tumbuh berkembang. Kalau kelengahan itu tumbuh berkembang, dasar daripada, pijakan daripada segala keburukan juga akan tumbuh berkembang dalam diri kita. Tidak peduli keturunan dan agama kepercayaan Anda kita apa. Maka ada kepercayaan apa saja, ada orang baik dan ada orang jahat juga. Keturunan apa saja, ada orang mulia, ada orang hina juga. Karena bukan disebabkan oleh keturunan dan kepercayaan. Tapi disebabkan sejauh mana kita bisa untuk menyadarkan diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena kesadaran adalah pijakan dari segala hal yang bajik. Oh, itu toh Bante maksudnya. Saya kira nakut-nakuti. Sudah enak-enak mendengarkan dhamma di sana, tahu-tahu diingatkan bahwa kita pun akan mengalami kematian. Bukan menakut-nakuti, tetapi mengajak edukasi diri bahwa kita perlu menumbuh kembangkan kesadaran. Sebab kalau kita tidak membawa kesadaran, kehidupan berikutnya setelah meninggalkan kehidupan ini tidak termasuk orang beruntung. Tetapi kalau kita membawa kesadaran, walaupun itu belum sempurna dalam kesadaran kita, kalau sempurna dalam kesadaran kita ya jadi Buddha. Karena arti dari Buddha itu yang telah sadar. Buddha itu yang telah sadar. Jadi kesadaran kita ini masih lemah. Maka kadang-kadang kita berbuat baik. Kadang-kadang sebaliknya. Awas loh, mumpung pikiran saya belum berubah loh. Nih lagi sadar tuh gitu. Kalau pikiran sedang berubah, wah nggak ada yang ngapa-ngapain. Udah kayak kena apa, kena angin dari mana ini gitu. Tapi kalau sadar baik sekali, begitulah kita ini. Sifat dewa maupun sebaliknya itu masih ada. Kusala kama dan aku salah kama itu memang masih ada dalam puthujana. Ini pentingnya untuk edukasi diri supaya kita menyadarkan diri kita pun akan mengalami seperti yang dialami mendiang Bapak Santoso Harsono dan mendiang Bapak Budi Hartono. Setelah meninggalkan kehidupan seperti para mendiang, ibu bapak, seringkali ada pendapat begini. Namanya hidup di masyarakat, Bu,
keyakinannya berbeda-beda. Wong keyakinannya sama saja Pak, sama Buddhisnya, sama rajinnya di wihara. Berapa ini? Kedua kesamaan, sama Buddhisnya, sama rajinnya datang ke wihara. Tapi ada perbedaannya. Bisa sudut pandang, bisa pemahamannya. Nah, ini perbedaannya di situ. Padahal sama Buddhisnya, keyakinannya sama rajinnya ke wihara, sama. Tapi ketika sudut pandangnya beda, ketika pemahamannya, telaahan daripada materi atau dhamma itu berbeda, juga bisa berbeda. Komentarnya, sudah meninggal saja kok dibuatkan upacara. Terus Cik, terus Kak, terus Pak, terus Bu. Orang sudah meninggal kok dibuatkan upacara, apa yang meninggal itu tahu? Bisa jadi komentar seperti itu. Bu, Bapak kalau Anda melakukan upacara lantas mendapatkan komentar seperti itu, tahan dulu emosi kita. Jangan langsung kita serang. Walaupun kita memberi penjelasan yang logis, kalau dia belum siap untuk menerima, dia mau. Harus bagaimana Bante? Sang Buddha banyak memberi contoh untuk menjawab. Pertanyaan itu ada bisa dijawab dengan langsung, kalau memang itu dijawab dengan langsung, bisa dimengerti. Atau orang yang tanya itu bisa mengerti. Tapi juga pertanyaan itu bisa dijawab dengan ganti bertanya. Karena kalau ganti bertanya itu ibaratnya orang ngangkat itu 100 kilo, diangkat berdua. Sebelum kita kasih jawaban, supaya dia siap-siap untuk menerima itu mengerti lebih dulu. Maka dibalas bertanya, dikembalikan pertanyaan kepada si penanya. Nah, balas pertanyaannya bagaimana Bante? Yang lihat, yang bertanya itu kita ketahui dulu. Dia misalnya orang suka dandan, sisir rambut, pokoknya dandan lah gitu lah. Sebelum dijawab, orang meninggal saja kok dibuatkan upacara, apakah orang meninggal itu mengerti? Gitu. Jangan langsung jawab dulu. Pak atau Bu, kan Anda suka dandan, diantaranya sisir rambut, dan lain-lainnya lah. Gitu lah. Yang putih juga bisa dihitemi Pak ya. Kalau saya juga gitu, nanti kalau bulan purnama saya hilangkan juga yang putih-putih ini. Semir atau Bante? Enggak lah, semir pakai siletnya, cukur. Kalau enggak dijelaskan nanti dikira, masa biku boleh nyemir rambut ya? Masa ada biku yang nyemir rambut gitu? Ada, itu biku Sadawiro ceramah, enggak tahunya semirnya dengan silet ya, bulan purnama plontos gitu loh. Bapak kalau misalnya Ibu, kalau misalnya merapikan rambut Ibu itu tahu enggak Ibu atau Bapak rapikan? Ya enggak tahu. Kalau enggak tahu apakah tetap Ibu Bapak rapikan rambutnya? Iya, supaya apa? Penampilan saya supaya ya meyakinkan lah gitu. Bagus gitu. Sebenarnya Patik Dana itu juga kalau ada pertanyaan seperti itu, mendiang tahu atau tidak tahu, basisnya pemahamannya adalah yang kita lakukan itu baik atau buruk. Ke sana pemahamannya. Tentu keluarga menyiapkan ini semua, ya basisnya kebajikan. Ingat jasa orang tua, sanak keluarga yang telah meninggal. Ingat jasa. Lantas mempersiapkan altar dengan perlengkapannya. Nah, itu rangkaian daripada kebajikan. Mendiang tahu atau tidak tahu, ya ini satu dulu, tahu atau tidak tahu, kalau sebab yang dilakukan keluarga dari para mendiang itu bajik, sebab baik akibatnya akan menjadi baik. Diketahui atau tidak diketahui, itu rumus. Sering saya pakai guyonan,
3 kali 3 berapa anak-anak? 9 Bante. Anak yang tahu maupun tidak tahu, 3 kali 3, 9. 10 dikurangi 1 anak-anak, 9. Anak tahu yang tidak tahu tetap 10 dikurangi 1, 9. Benar Bu? Tanya 2 kali dari Banjarmasin loh, ini jangan dicuekin loh ya. Bener lah Bante, masa enggak benar? 10 dikurangi 1 ya 9. Kalau 5 tambah 4, 9. Tahu tidak tahu itu rumus. Jadi kalau keluarga melakukan patik dana seperti ini, andai kata ada orang yang bertanya, entah itu keluarga atau sesama Buddhis, yang tidak sama Buddhis atau yang sama Buddhis bisa juga. Komentarnya, orang sudah meninggal saja dibuatkan upacara. Apa orang sudah meninggal itu tahu kalau anaknya melakukan upacara? Ya Anda nyisir rambut Anda nggak tahu disisir juga Anda sisir. Anda mandi tidak tahu tubuh ini dibersihkan, Anda mandi juga. Kalau nggak mau melakukan ini, jangan mandi, jangan makan. Jangan minum. Karena kalau kita makan, perut nggak tahu juga. Kalau kita minum, tenggorokan nggak tahu juga. Walaupun nggak tahu, itu kita lakukan. Karena itu memang bermanfaat. Sama dengan ini. Apalagi kalau mendiang tahu. Karena bisa punya potensi, mendiang tahu. Kok bisa tahu Bante? Banyak medianya. Di antaranya yang sederhananya, melalui mimpi bisa juga, bukan kebanyakan tidur loh ya. Harus di garis bawah ini, kalau kebanyakan tidur kan bisa jadi, atau melekat kepada mendiang bisa jadi. Itu ciptaan dari kemelekatan atau kebanyakan tidur. Tapi ini mimpi yang benar-benar jenis karmanya itu terhubung. Sisiklah cu, kata neneknya kepada cucunya. Sebenarnya perlu minum, ada minuman. Perlu minum apa? Wujud karma buruknya. Ada minuman, buah karma baiknya berbuah. Coba kalau hanya karma buruknya saja berbuah. Perlu minum, enggak ada yang diminum. Perlu makan, tidak ada yang dimakan. Karma buruknya yang berbuah, pada waktu itu enggak ada karma baiknya yang berbuah. Ya kelaparan, kehausan. Cerita di alam yang perlu jasa. Maka di Tirokuda Sutta itu kan jelaskan rumus hukum, jelaskan yang melakukan kebajikan, dan menjelaskan yang menerima buah karma baiknya. Diilustrasikan dalam Nidikanda Sutta, bagikan air hujan dari dataran tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Dari dataran tinggi air hujan itu. Lantas air hujan itu mengalir ke dataran rendah. Itu rumus sama dengan 3 kali 3 tadi. Kan begitu air itu dari dataran tinggi kan pasti mengalir ke tempat yang rendah. Nah kalau itu kita mencoba pahami, hujan itu apa Bante? Hujan adalah anak, keturunan, sanak, saudara, familinya yang memang melakukan perbuatan baik. Salah satunya perbuat baik itu seperti kayak membuat upacara patik dana, peringatan. Bagikan hujan, ada jasa, ada hujan itu diilustrasikan. Lah rumusnya itu tadi dari air hujan ke dataran tinggi mengalir ke dataran rendah. Dataran rendahnya siapa? Yang memerlukan jasa. Nah di sini juga bisa kita pahami 2 jenis manusia. Manusia yang baik melakukan perbuatan baik, berbuat jasa. Manusia yang belum beruntung perlu jasa karena terlahir di alam yang perlu jasa. 2 jenis manusia tidak hanya pada kehidupan sekarang saja, dalam kehidupan berikutnya juga. Karena rumusnya Bu, yang akan datang itu kan disebabkan sekarang. Yang sekarang akibat yang dulu. Jadi kalau kita belum tahu kehidupan yang akan datang mau jadi apa, bisa lihat kehidupan sekarang. Karena kehidupan sekarang itu akibat dari masa lalu.
Tapi mau tahu enggak kita? Kalau enggak mau tahu Bante, tetap 3 kali 3, 9. Tahu atau tidak tahu 3 kali 3 tetap 9. Oleh karenanya Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma tidak memaksa. Tidak menakut-nakuti dan tidak pasang hadiah, tidak. Walaupun itu metode untuk pengajaran, tapi itu tidak diterapkan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha. Sering malah menyatakan yang punya telinga, punya mata, bisa melihat dan bisa mendengar. Yang telah muncul keyakinan dan kesadaran akan Dhamma Agung ajaran Sang Buddha. Jadi tidak memaksakan. Karena kebenaran itu diyakini ya benar, tidak diyakini juga benar. Karena kebajikan itu diyakini ya baik, tidak diyakini juga baik. Nah itu tadi kalau misalnya ada yang bertanya, orang sudah meninggal kok dibuatkan upacara, apakah tahu Bante? Bu, Bapak, jangan dijawab dulu, ganti tanya dulu. Ibarat ngangkat 100 kilo, jangan diangkat sendiri, dibagi 2. Kalau dia capek, kita juga ikut capek. Jangan sampai kita yang capek, dia senyum-senyum gitu loh. Syukur-syukur kalau Anda kasih dia porsi 70, Anda yang 30. Kan dia capek duluan gitu loh, karena kan 70. Enggak, Bante dia 70 juga enggak capek karena badannya gede. Aku yang capek karena 30 badanku tidak gede. Ya dia kasih tambah lagi. Porsinya kan yang tahu diri sendiri. Tapi ada juga Bante yang berkomentar misalnya selain itu. Nah orang kan sudah ke alam bahagia. Buat apa malah diturunkan ke alam kurang bahagia? Diupacarain gini, malah kayak menarik ke alam menderita. Tidak. Patidana itu 10 cara, salah satu daripada 10 cara dasa punya kirawatu. 10 cara berbuat baik, dari 10 cara itu salah satunya adalah patidana. Jadi patidana itu sarana untuk berbuat baik. Bukan mengharapkan keluarga yang meninggal sudah di alam bahagia, ditarik ke alam menderita. Tidak. Nah jadi kalau ada yang memahami, kan sudah bahagia, buat apa dibuatkan upacara patidana, Bante? Patidana itu kan saran untuk berbuat baik. Kalau misalnya para leluhur sanak keluarga itu butuh kebajikan atau sebagai kondisi untuk membuahkan karma baik yang telah dibawanya, nah itu telah ada. Jadi kalau kita ibaratkan bakti sosial, ya bakti sosial. Ibu Bapak, kalau kita ngadakan kegiatan bakti sosial, kegiatan-kegiatan kebajikan itu, kan tentu saja kita kan cari yang membutuhkannya. Di antaranya kalau operasi katarak itu kan, ya memang orang yang katarakan dong. Betul enggak? Enggak katarakan mau kita operasi, ya enggak mau dong orangnya. Ya enggak mau. Ayo gratis operasi gratis, ya enggak katarak, ya enggak mau. Wong mata jelas untuk melihat, jelas enggak mau dioperasi. Nah begitu pula orang yang tidak membutuhkan, tentu saja kasihkan saja Bu, Pak yang memerlukan. Saya sudah ada, sudah cukup. Jadi kita mencari yang membutuhkan. Apakah dalam kehidupan ini semua orang matanya terang semua dalam kehidupan kita ini loh? Ada yang tidak. Apakah dalam kehidupan ini berkecukupan semua, kaya raya semua? Ada yang kekurangan. Itu fakta loh, saya enggak mengada-ngada. Nah ini dalam kehidupan di alam-alam yang akan datang, yaitu alam setelah kematian, kita tarik visualnya dalam kehidupan kita sekarang. Habis kalau kita ajak ke sana juga pada belum bisa. Kayak Bante Moggallana itu loh keliling gitu, dialog gitu. Oh kok terlahir di alam dewa, karena apa? Cerita. Sama dengan kayak kita ini. Bu, sampean dari mana? Saya asalnya
Samarinda. Misalnya, saya asalnya misalnya Tarakan, saya asalnya Balikpapan, saya asalnya Juwana pindah Banjarmasin, gitu loh. Misalnya ya, bisa diajak dialog begitu, menjelaskan begitu. Kalau kita mempunyai kemampuan seperti Bante Moggallana. Nah karena belum mempunyai kemampuan ke sana, ya kita tarik. Misalnya upacara Patidana ini tidak menarik orang yang di alam surga kembali ke alam menderita, tidak. Bakti sosial itu tidak memiskinkan orang kaya menjadi miskin, tidak. Membantu orang yang kurang, supaya dia cukup. Syukur-syukur seiring dengan waktu nanti ada bantuan bakti sosial itu, dia bisa semakin cukup dan berlebihan. Nah, kira-kira visualnya, ilustrasinya ke sana. Jadi Patidana itu kita mengondisikan kepada saudara-saudara kita, semua makhluk, bahkan leluhur kita yang memang butuh kondisi untuk membuahkan karma baik. Ibaratnya tadi, apabila haus, ada minum yang diminum. Ibaratnya lapar, ada makanan yang bisa dimakan. Karena haus lapar itu tadi bisa diibaratkan dia kekurangan apa yang dibutuhkannya. Dan dia bisa mendapatkan kalau diberi orang. Nah kalau kita yang enggak jenis begitu kan lapar, beli Bante, masak Bante, pesen Grab Bante, gampang. Lah orang yang tidak punya, dari mana bisa pesen? Cuma kalau ada orang makan enak aja, ikut nelan ludah gitu. Bisa jadi, mungkin kita nggak ngalami begitu sekarang, gitu. Yang dulu-dulu zaman penjajahan, yang tua-tua ini loh ya. Pakaian aja model biku kok, masa Bante? Iyalah cuma satu itu aja gonta-ganti gitu. Karena zaman sulit gitu loh. Ya, orang tua-tua loh ya, kalau yang generasi muda-muda ini ya nggak ngalami begitu. Sudah pakaian nggak ganti-ganti, kalau megang pakaian gini, kok ada halus-halus ini apa? Ada kutunya gitu loh. Kalau nggak percaya tanya orang-orang yang zamannya itu. Kalau zaman sekarang mungkin ya sudah nggak ngalami itu. Pakainya model biku ya itu tadi nggak ganti-ganti gitu loh. Maksudnya bukan pakainya kayak jubah begini gitu loh. Oh jadi kalau misalnya ada orang yang memahami begitu pemahamannya Bante, ya itu wajar. Walaupun sama Buddhis karena perspektifnya berbeda, pemahamannya beda, sudut pandangnya juga beda. Itulah Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, dua jenis manusia, bukan hanya di dunia ini saja, tapi dalam kehidupan berikutnya juga akan terkategorikan dua itu. Di alam belum beruntung dan di alam yang sudah beruntung. Semua itu berasal daripada perbuatan kita. Maka pertahankan Ibu Bapak yang sudah mau menyisihkan waktu, menggunakan waktu untuk digunakan berbuat baik seperti siang hari ini, pertahankan. Ya, jadi saya lihat nih minggu ini kan banyak begini. Semoga minggu yang akan datang juga banyak begini. Di bawah juga kan begitu lah Bu, Bapak. Dengar tahu yang di bawah tahu? Karena yang di bawah tadi saya lihat juga hampir penuh gitu. Jadi ini demi kita sendiri. Kalau kita belum baik, kita akan berangsur-angsur menjadi orang baik. Karena kita gunakan hidup untuk berbuat baik. Kalau dalam kehidupan yang akan datang belum beruntung dengan mempunyai kebajikan, kita akan menjadi orang yang beruntung. Semoga uraian ini bisa menambah pemahaman dan memperkokoh keyakinan pada Buddha Sasana, sehingga Ibu Bapak bisa terus mempertahankan untuk melakukan perbuatan baik, sehingga suatu saat kita bisa menjadi orang yang berkualitas. Semoga mendiang Bapak Santoso Harsono dan mendiang Bapak Budi Hartanto, para mendiang berbahagia dengan kekuatan kebajikan dan bakti keluarga yang telah dilakukan. Semoga semua makhluk berbahagia.